bisa ditumbangin karena udah nggak akan ada Yuzong lagi. Jelasnya ini berat sih. Zetian berat juga di sini jadinya. Dari yang enak punya vision loh. Ada Elis juga untuk langsung melompat. Ini ujung tombak jelas. Alter Ego mereka harus mengandalkan Arfi. Jadi secepat mungkin, main sebersih mungkin. Ini high ground defense juga kah? Kimi mungkin? Berat gak sih Kimi? Kimi berat banget gak sih? Soalnya dia nggak ada high ground sama sekali. Atau mau tabrak dia, Valentina mungkin dia masih punya, Cecil? masih punya gerakan. Ah ya Cecil. Wah, Cecil. Tapi dua. Loi. Asuransi berarti. Loi berarti kalau gitu. Loi masih fine. Kayaknya Loi masih oke kalau mereka mau. atau Lilia juga masih masuk ke opsi. Gue tadi sempat mikir Lilia, tapi kalau misalnya mau dari awal ada pressure ya Loi. Oke. Loi bisa main bareng Cloud juga. Iya. Kalau bilang untuk Alter Ego. Karena untuk, ya mungkin opsi dari Kimi tertutup lawannya Baxia. Ya katanya Lilia. Iya. Lilia. Iya. Dia nggak bisa nyari yang burst banget ya. Ya. Dia mau nggak mau cari yang ada sustainnya juga. Ya, Mereka yes. akan bermain dengan waktu dari team fight selama mungkin. Tapi ini tergantung Yasuke di early game. Kalau Yasuke setirannya bagus, Fanny-nya bisa fitnya banyak di awal. Itu enak banget buat dia. Karena kalau dia pasti akan cut dengan cepat. Dia hati-hati dengan Hellcat aja deh. Pasti. Ya. Ini benar-benar kita lihat ya. Ini dia. Omawa. Pilihan draft. Onyx lebih stabil sih. Onyx. Lim. Gue masih di AE. Wow. Gue gak tahu mengapa. Gue tadi AE. Tapi kali ini gue menuju ke arah Onyx. Menyeramkan Hellcard-nya. Jadi kita bakal melihat. Ingat. Mereka berada di posisi match point untuk Alter Ego. Kalau Alter Ego tidak bisa mereset semua kesenangan yang mereka dapatkan di game pertama, mereka bisa dilumpuhkan sama Onyx. Onyx bisa mengambil celah apapun. Dan mari kita menyaksikan match point. Mampukah Alter Ego mendapatkan 2-0 tanpa balas? Atau Onyx akan bounce back bawa game yang ketiga Saw 7 Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the line of the match point for Alter Ego. Oke, duel di EXP Lane yang bakal panjang karena Alice dan juga Uranus. Di Gold pun demikian karena sama-sama butuh Swift Trinity juga. Trionya yang harus kita lihat sekarang, Keyboy ini akan nge-backupin kemana juga. Langsung ke Gold kah, memberikan pressure yang banyak menuju ke Arfi. Ya, Dia juga bisa. Bisa Targetnya banget. banyak sih sebetulnya. tapi lihat apa yang dilakukan Yasuke melakukan following up terhadap Nino di arah top lane karena cukup mengganggu alisnya. Cukup sulit untuk didapatkan, tapi dengan potensi Sans menggunakan Purify telah diamankan dan Yasuke coba untuk mundur ke arah belakang. Dan Kairi sayang sekali Alex standby on position untuk menunggu dan itu dia Keyboy. Pressure yang diberikan dengan Hellcat-nya akan sangat mengerikan. Cuma ngomongin dari Skylar, kayaknya dia lebih memilih untuk one by one situation di arah bottom lane ya. Ya. Ini Moskov juga ya sebenarnya. Masih cukup strong memang buat Moskovnya. Iya. Apalagi masih bisa jaga diri dengan Spare of Mystery kalau nih sampai Fanny datang ke dia. Dia punya defense juga yang belum fighter kan. Mhm. Ya, ini tergantung rotasinya. Tengah lagi diambil. Sans first blood! Oh my god. Dimakan langsung ditelan tanpa adanya cutthroat sekalipun di depan sana. Mereka nggak peduli selama Sans masih belum level 4. Crimson Bacon, maka mereka makan. Dan kalau bisa Keyboy dicari, ini pasti dicari sama Yasuke. Oh, tertangkap ternyata tiba-tiba di depan sana. Ditempel sama Nino, vision dibuka dengan sangat jelas. Kairi bisa nutup karena Nino, jangan lupakan. Nino masih berada di level 3. Buat para pasukan dari tim Alter Ego kayaknya nggak terlalu kuat, tapi dengan adanya kondisi Kairi, rotasi yang sangat cepat ini harusnya bisa dipegang sih oleh para pasukan dari tim Oni. Tapi Keyboy terpeleset dan harus tenggelam di saat adanya turtle. Dan jangan sampai Lim, Alex Fanny mendapatkan turtle pertama. Jangan sampai. Tapi ini nggak bisa setup juga dari Onyx. Mereka Iya. kalah jumlah 1. Kedua, ya mau nggak mau mereka harus fight dulu. Ini sustain. Gila banget ini Alex sama Hijume. Dua-duanya ini nggak bisa tumbangin instan. Iya. Tapi Alter Ego pelan-pelan juga mereka punya selisih gold sebelum dapatin turtle. Kan turtle-nya memang ini Fanny ya. Cukup sulit untuk bisa setup di turtle juga dan lebih dulu ada Kairi di sana. Dan kesempatan Alter Ego kalau mau ambil turtle-nya ya snatch saja datang sekarang. Tapi kalau kita lihat ada Alex dan Retribution dari Yasuke berhasil mendapatkan satu turtle, tapi di belakang sana mereka tidak akan melepaskan sosok dari Alex. Satu bom poin kill dapatkan akan menjadi poin kill yang kedua untuk Nino. Mencoba di cover dengan santai, Yasuke. tapi Yasuke memerlukan dengan adanya sosok dari seorang Keyboy. Instant kill Chapton didapat dari Sans. Nino menjadi poin kill yang kedua. Hijume sedikit terlambat, tapi setidaknya dia mencoba untuk menahan semua yang diberikan keuntungan terhadap tim Onyx. Menumbangkan Kairi di early bukan sebuah jawaban, tapi satu Chapton yang mahal banget di tangan dari Sans yang dia
terpressure dari awal. Ya, Yasuke tumbang dengan kondisi masih punya purple buff tadi. Jadi sekarang harus nunggu dulu ya. Walaupun mungkin gak bakal lama lagi. Dari purple-nya akan muncul. Pressure-nya seenggaknya akan sedikit berkurang. Yap. Tahan dulu dan lihat artinya juga cukup nyaman ya di bawah. Belum ada gangguan tuh dia. Oh, miskom. Yap, keluar tadi. Deadly Poison Sting hanya menggores sedikit ya untuk ke Harvey. Tapi Yasuke ngambil-ngambilin jungle-nya Kairi. Itu kalau nggak kedorong masuk kok. Set Arfi. Tapi Arfi mau nggak mau harus agak galak dikit dibandingkan dia nggak dapet wave lim. Tapi itu kalau nggak kedorong sama Skylar, damage-nya masuk dari Kimo. Nggak lihat, maka dibalikin. Oh, masih terlalu keras dengan adanya fighter kali ini. Arfi masih bisa selamat. Kiboy harus butuh item juga untuk bisa nge-burst dari sosok seorang Arfi. Itu dia lifesteal yang cukup kencang diberikan oleh Alec. Itu dia yang gue maksud, kayak Hellcat di game ini pressure-nya cuma bisa ke arah Cloud. Itu di awal. Cuma udah masuk 5 menit segini agak susah ya. Yep. Lihat dari Cloud-nya juga lumayan badak gitu. Apalagi ntar udah jadi DHS. Blazing Duet. Darahnya enak banget ini. Naik Balik terus. lagi. Soalnya masuk Blazing Attack ya. Buat Blazing Duet. Skylar bisa kumpulin pundi-pundi gold juga. Jadi masih punya jaminan lah buat di late game-nya. Wah, tapi Luffy masih terlalu sakit sih untuk Yasuke. Kayaknya ada baiknya Yasuke targeting utamanya ya memang Sans kalau mereka masih mau. Dan menuju ke arah Alec yang tidak bisa dibendung, tapi kali ini bakal coba dipaksa untuk mau point kill, akan coba diangkat Kiboy. Pilihan utama mereka tapi masih bisa dengarkan untuk Blazing Duet from Murphy. Belum menutup para pasukan dari tim Onyx, mereka masih mau lebih. Luffy is coming, dan jauh terbunuh dari seorang Arby depan ini. Killing spree from Luffy. 2 point kill bakal didapatkan dengan double kill. Tidak ada yang bisa memegang karena Luffy. Luffy masih terlalu kuat untuk dia linknya seperti ini. Tidak ada Demon Hunter Sword, tidak ada Anti-Hurricane dan bahkan out of nowhere Turtle mendapatkan sebuah keuntungan, dan ini yang mungkin jarang terjadi kita lihat. Dilepaskan, disengage dan cari keuntungan di laning lainnya, Lim. Ya, secepat itu ya gerakan dari Fanny juga memang. Sementara ngelihat dari rotasi untuk Onyx, di mana tuh Luffy, di situ mungkin Onyx masih punya celah. Yes. Tapi kalau Luffy-nya terlambat, itu beda lagi kasusnya. Kalau juga artinya terlalu jadi, Luffy-nya nggak bisa apa-apa. Oke. Tapi Lutfi punya 100% kill participation sekarang. Oh, gila, instan. Yasuke, dia cuma cek ombak, tes ombak. Tapi dengan adanya Kiboy di depan sana, Yasuke pede untuk dapetin point kill, dan Kiboy kali ini menurut gua nggak online dengan Hellcard-nya. Ya. 4 point kill itu nggak online sih, Lim. Jelas. Ini Fanny. Oh, Purify Gaming berhasil mendapatkan satu momentum dari Skylar, tapi Hijume masih mau lebih. Zoning out, Sans jadi pilihan utama, tapi lihat apa yang dilakukan oleh sosok seorang Arby dan juga Hijume. Melepaskan Alec, membiarkan Alec hilang di depan sana dibandingkan ada 2 point kill yang harus tercipta. Gue berkorban sih tadi dari Alec-nya sendiri. Tapi serius, ini meleng dikit, Yasuke dia berani masuk kemanapun. Yep. Iya. Oke, Yasuke bakal coba untuk mundur ke arah belakang dan lihat steel cable-nya. Menarik. Dia bermain dengan cukup presisi kalau gue bilang. Penggunaan energinya itu dia pakai bener-bener fokus, Lim. User ini Om. Sangat user karena tadi waktu Kiboy tumbang juga kan Dan pakai bahkan, purple. oh, Lutfi untungnya masih terlalu kuat, Om. Akhir-akhirnya belum ya? Belum. Tapi ya inilah Alice ya, kayak selama kita belum punya anti regen, dia akan cukup annoying lah, dia mengganggu. Tapi ya sama seperti Uranus, mengganggunya itu bukan yang typically nge-kill, tapi bayang-bayangin dan memberikan efek-efek kayak kontrol dari skillnya dia. Lumayan sih. Kontrol dari skillnya dia. Lumayan sih sebenarnya kalau buat Luffy ya, dia punya damage yang lumayan. Karena lawannya juga nggak sekeras itu. Sekarang Farlin udah dikasih ke Yasuke. Ya ini Kiboy meleng dikit. Serius, Fanny akan lompat ke sana. Tuh. Manis sih. Dia makanin terus ini Kiboy sama Sans dari awal. Dan Sansnya ini mau nggak mau energinya harus presisi juga, karena dia tadi kalau yang diangkat nggak sengaja Nino sama Hijume, ini berat banget, Lim. Sisanya artinya bebas. Abis itu kan tiba-tiba menuju ke arah Yasuke yang nggak bisa pegang lagi. Oke, sekarang turtle fight. Yasuke, Yasuke, target ke arah belakang Yasuke bakal coba dapat satu momen ke atas Sans dan hilang begitu saja, instant kill dari sosok seorang Lilia was a little girl. Tapi nampaknya Luffy menutup jalan para pasukan dari tim Ultimate untuk bisa pulang dengan maksimal. Kiboy. Maksimal lebih, dan itu dia satu ada tombak Luffy. dari Skylar yang berhasil menyelamatkan Kiboy. Arby mencoba untuk kabur dengan adanya satu wave, tapi di depan sana Arby akan coba dimakan oleh Luffy. Better Mirror Image menggocek Luffy. Membalikan Luffy. Astaga, Luffy terlalu kuat, monster kill di depan sana, dan Hijume tidak ada jalan untuk pulang. ada Black Shoes. No. Tidak bisa dikejar, dan Skylar menyelamatkan Kiboy. Bayangkan tadi, nggak ada Skylar, Kiboy udah pasti jadi point kill. Wah, ini Luffy sih. Seseorang harus berhentiin Luffy. Karena dari tadi 6 point kill.
Lupinya gak bisa dipapain lagi. Gak ada yang sudah apa-apain. Selama tim fight kumpul, ini Lutfi sangat ini ya. Sangat powerful sekali nih. Dengan Doom Waltz yang dibawakan. Ya habis-habis juga. Dan kan Yasuke akhirnya memilih untuk memanjangkan lane saja. Turtle-nya Lepas. mau di reset reload. Oke, 2-1. No perfect turtle untuk Alter Ego. Tapi bermain dengan adanya Lutfi sebagai ujung tombak mereka. Ingat Lutfi kuat saat ini dengan keuntungannya Omawa 602. Tapi jangan lupakan mereka punya Lilia, mereka punya pelatih pertimbangan Omawa. Iya. Dan Lutfi sudah mulai bisa dicicil dikit-dikit ya. Karena seharusnya anti Jet sudah dipilih. Golden juga udah jadi. Boy. Iya. Tapi dicari di mana Kiboy berada. Terlihat visionnya. Para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka semua kebingungan. Mencoba untuk menangkap Karanino. Target utama mereka menuju ke arah Sans. Mencoba dikocer dengan Crimson Beacon. Mundur ke arah belakang dan sebuah jawaban. Dengan adanya Lutfi sebagai ujung tombak mereka dengan giginya yang tajam. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego benar-benar gak bisa berbuat banyak. Dan jangan lupa ya. Dihisap. Jangan lupa nih, late game dari Onyx mereka masih punya Moskov. High ground defense iya, Trinity hero iya. Lawan dari Vania. Iya, Fanny pun gak bakal bisa instan nanti ke Moskovnya. Sekarang kita lihat dari itemnya, baru sampai di item kedua nih. Menuju Iya. Trinity, lebih tajir daripada Cloud ya. Iya sih. Lebih tajam dikit ya, karena memang sama-sama ngejar untuk Swift Trinity, siapa yang lebih cepat seharusnya nanti akan ada di Skylar. Kalau ngelihat dari progres yang sedang berjalan sekarang. Oke. Ini progres dari Onyx, mereka dengan adanya permainan dari Fanny yang luar biasa, mereka bagus banget untuk comeback strongernya. Mereka coba mainin landingnya, mereka maksimalkan Kiboy. Oke, Kiboy nggak bisa pick off, berarti mainkan landing jauhnya. Ketika landing jauh mereka gagal, mereka coba cari distractionnya. Akhirnya network objektif dipegang Onyx lagi. Ya, Volte pun ada di mereka. Ya, golnya Lutfi ya, 1.500. Dibandingkan dengan Uranus ya. Karena memang ada 6 poin kill yang bisa disecure untuk Lutfi tadi. Dan seharusnya ini dengan tempo pelan seperti ini setup sih. Setup Lord yang bisa dimulai oleh Onyx ID duluan. Mereka punya Baxia 7. Mereka bisa hadir kapanpun juga. Atau kalau mereka mau coba perpanjangin mungkin bisa. Tapi ya harus hati-hati, jangan sampai ada Yasuke. Susah sih memang. Akan susah gimana pun caranya Fanny ketemu Moskov. Dia react-nya Moskov itu bakal banyak. Dia Spear of Destiny dia bisa tunggu Ngedes. dulu gak langsung ngedes. Iya dia tahan dulu desnya atau dipukul dulu. Banyak, pokoknya banyak banget react dari Moskov. Yang bikin Fanny agak berat. Kayaknya 3-2 sih jadi opsi yang paling bagus ya. Moskovnya ada yang nemenin, Fanny-nya juga ada yang nemenin. Ya, ditambah lagi kan kita ngomongin Karavan ini bukan fighter ya. Jadi Nah. mungkin agak cukup berat untuk bertahan di depan Moskow. Bertahan di depan Lutfi aja berat tadi. Yes. Sementara Lord udah mulai dicicil sedikit demi sedikit. Gue rasa keduanya bisa pegang Lord. Yang satu punya Alice, yang satu punya Uranus. Trinity. Marksman-nya juga ada Arvi dan Trinity udah jadi. Dan di Aramid. Oke, di arah mid Lutfi bakal menjadi target utama, tapi ternyata itu hanya sebuah Alek, distraction Alek, Alek. Alek. Dan bakal pelihara blasting duet from Arvi. Oh sekarang pindah. Sana Scalar langsung pindah. Spiral Mister yang sangat baik, tapi Miss Cable dari Sor Yasuke tidak bisa menumpahkan Sana Scalar. Kehilangan Arvi dan Fahri belakang sana. Para pasukan dari tim Altrigo. Mereka kehilangan dua pemainnya. Dan bahkan Dino udah sekerat mau. Scalar pun masih bisa selamat. Lihat. Tidak bisa dipegang Dino. Harus tenggelam. Permainan dari Sans dan Skylar. Tombaknya dengan sangat tepat berpindah tempat menyelamatkan Onyx. Plus bad timing tadi untuk Yasuke. Karena dia ketika terbang ke atas buffnya hilang sekarang Lord free untuk Onyx. Yes, gak ada yang bisa ditukarkan. Point kill, gak bisa. Makan siapapun sulit kali ini Yasuke udah mulai turun powernya. Ya, dan ya itu dia. Sebuah timingnya memang luar biasa. Decision making. Saya tadi bilang tadi datang dari Skylar juga dan gak perlu pulang karena ini sudah selesai untuk Swift Trinity bagi Skylar juga. WON lagi sekarang. Ya, emblem Wajib sih WON. Iya. Karena Blazing Duet kan lawannya. emblem fighter juga kan jadi ngisi tadi di Lord. Oh, tertancap kembali. Alek. Tapi kali ini Alek bakal coba untuk memakan Kairika dan Auto backup, diselamatkan auto backup. Skylar. Menyelamatkan kembali untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia, Skylar. Ini kesekian kalinya, ini bukan pertama kalinya Skylar menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx. Lihat, dengan defensif gameplaynya membuat tim Onyx mereka selamat, tidak ada Kairi yang ditarik ke dalam turret. Sedangkan Arvi, Arvi sudah terlalu jauh dan masuk dengan blazing duet yang tidak terlalu mampu untuk mendapatkan point kill. Target utamanya menuju ke arah seorang Keyboy. Bakal coba diamankan dan Tikoce begitu saja, tapi sayangnya Cable dari Yasuke masih presisi. Oh, di bawah. Distraction di arah bottom lane dari seorang Skylar mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Dan satu more point kill belum ada win of nature save the day untuk Skylar. Oh dikejar lagi kak Yasuke. Gak ada Cutthroat, Hati-hati. gak ada Cutthroat. Gak ada Cutthroat, sulit untuk bisa ngejar Skylar kali ini. Tapi hati-hati nih, ini continuous team fight yang kuat sebenarnya Arvi versus Oh, Skylar. tanda Skylar!
shutdown, no way. Mereka nggak punya Skylar, mereka cuma dihajar balik. Lutfi sekalipun nggak akan kuat nahan damage yang diberikan oleh seorang Arfi. Hanya cuma bisa distraction dan juga laning jauh yang didorong oleh para pasukan dari Demonic Indonesia. Mereka harus benar-benar nunggu Skylar. Karena Lutfi lihat apa yang dilakukan Arfi. Dia ngegrogoti seluruh sayap. Vampir itu tidak berdaya di depan Arfi. Dan masih bisa bertahan Alter Ego. Kehilangan satu bestaran di bagian bawah, namun game masih berlanjut. Wind of Nature untuk Arfi. Sementara ini bakal bikin temponya akan lebih hilang. Ya, tapi tadi tempo yang cukup naik ya ternyata ya. Dari bagian atas juga dan turun ke bawah tadi saling kejar-mengejar. Dan Lutfi sejauh ini memang belum tumbang. Tapi kalau kita lihat dari derasnya HP dari Lutfi yang turun, seharusnya untuk di next fight, Lutfi bisa di pick off. Tapi dengan syarat, Arfi yang mukulin. Harus Arfi juga yang punya attack speed. Betul sekali, Arfi Ranger ada di Hijume sebetulnya. Ya, cicilan dari Hijume sedikit demi sedikit lumayan juga nih. Karena ada Wishing Lantern juga. Ini paling sakit lah sebenarnya. Perasa buat si Kairi ya. Ya, seharusnya juga Wishing Lantern nih masalahnya nih. Sama-sama utility yang sangat sakit dari kedua belah tim. Cuma yang gue suka Suns kali ini agak lebih keras lah Lim. Ya, ya Cusin, ada Crimson Beacon, ada Clock of Destiny juga. Dan lihat bagaimana Lutfinya kena cicil pun gak ada masalah. Bahkan kejar loh dia. Harus hati-hati tetap. Udah gak bisa bandel gak sih Om Alek ya? Alek udah gak bisa bandel gak sih? Iya. Dari tadi Alek udah gak bisa dikasih chance sama sekali. Jadi bisa dibilang ya kalau misalnya Alek mau trappingnya buat Kiboy gitu loh. Menurut gua Alex sekarang the bestnya backup. Betul Iya. setuju. Jadi tunggu ada yang masuk, dia berbanting. Bukan yang buka ya. Iya. Dan jangan lupa Kairi udah menit segini pasti dia bergerak sebagai ya frontliner. Ya memang dia jungle gitu kan, tapi dia bukan jungle damage, dia jungle tank. Ya. Tempatnya sudah ada di tempat yang lain. Ada di Skylar, terus juga sekarang juga si Lutfi bisa kasih damage. Ini dia Kairi. Purple-nya. Gak boleh kasih. Lutfi, oke bakal coba dihajar. Fokus ke arah belakang Suns. Rekan sepekan terbaca. Yasuki coba kabur dari Skylar. Tertancap depan sana. Ini informasi yang didapatkan adalah para pasukan dari tim Alter Ego masih memiliki satu jungler dengan power retribution yang masih available. Jangan ada satu bos tsunami slam. Lutfi dari bilang sama mundur ke arah belakang. Damage yang terlalu sakit diberikan oleh Skylar. Flicker for defensive Nino. Mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Alter Ego memasang ke arah belakang. Terbayang Yasuki-nya masih bisa selamat tapi ada menurut timnya berbeda. Karena power retribution dari Arfi memaksa poin ke atas Lutfi. Tapi Lutfi-nya tershuttle. Tapi lihat apa yang dilakukan Kiboy dalam top lane. Terlalu baik bermain dengan split push, mencoba untuk menetralisir semua keuntungan yang Kiboy. Wind of Nature 70 dan bahkan Army tertidur oleh Suns membalikan semua keuntungan yang diberikan dari Alter Ego. Onyx Indonesia mengamuk, mencoba untuk mendistract semua game dan Kiboy dimainkan oleh Kiboy. Oh, masih Kiboy. Lihat apa yang terjadi. Kiboy gagal melakukan end game. Nice try Kiboy. Masih bisa bertahan kali ini Alter Ego. Dengan Lord yang digempur lagi. Mereka gak berhenti, Suns bakal kejar lagi. Tapi lihat yang dilakukan para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka harus menutup karena Lord yang terlalu keras. Alek baru muncul ketika 5 detik lagi. Tapi Arfi kali ini buat para pasukan dari tim Onyx Indonesia udah mulai ketar-ketir karena Luffy-nya udah dimakan. Itu dia. Dan lagi-lagi masih bisa bertahan Alter Ego. Kali ini gak bakal memberikan game yang mudah untuk Onyx. Begitupun sebaliknya. Dua perwakilan dari Indonesia kali ini yang memperebutkan slot upper bracket. Tapi ini bakal keras banget pastinya. Selama Yasuke masih punya purple buff, disitulah ancam pasti dari Suns, Kiboy atau siapapun yang tipis. Yap, Arfi bahkan selesai full itemnya. Kita lihat dari replaynya tadi, Kiboy ada di bagian atas, sehingga fight ini sebenarnya diunggulkan secara kuantitas oleh Alter Ego. Terakhir Yasuke kena tombak di bawah itu. Iya. Lama tapi Ya, pas banget Skylar no. oh itu kurang satu hit, satu pixel HP yang tersisa. Dan untungnya juga Alter Ego, top best start mereka gak pecah. Kalau Skylar ada nafas sedikit dia bisa loncat itu satu hit Yasuke selesai. Tapi real itu Dewi Fortuna buat Yasuke sih. Iya, karena Skylar down. Iya dan even dia gak down ya, itu kalkulasi darah yang bener-bener gak kelihatan itu. Asli. Bener-bener pas banget tadi timingnya, tapi sekarang temponya akan sedikit turun. Karena Lord belum muncul, Force School ternyata Yasuke ya. Oh gak mau sih, dia gak bisa full damage. Dia brute force juga harus respect. Takut sama Skull brute force. Itu setidaknya menyelamatkan dia sedikit ya Om. Ya, Kalau nggak banyak. lebih cepat sadar lah ya.
Karena dia pakai tough mode juga dengan ada Warwick kan di sini. Membawa ke arah late game. Sekarang kalau ngomongin Kiboy akan dapat kesempatan yang kayak tadi ketika Blade of Despair jadi udah beda kasusnya. Bisa Itu end bisa di end game tadi. Wah, tapi ini hijau udah sangat sakit sekali ya. Lightning Truncheon loh. Lightning. Sama lagi Divine Blood Wings. Ya, hati-hati loh. Satu bola ledakan dia tuh bisa hampir 1000 dia. Dan bahkan jangan lupa ini kita lihat Nino bisa dimakan ke apapun, retributionnya gagal. Gak dapet dia. Iya, Kairi yang dapat soalnya. Berarti tanpa purple buff. Ini defense yang lumayan berat nih. Apalagi kita tahu kan power Fanny semakin late game Semakin turun. Iya, paling ya manjakin lane dulu tapi ada konsil. Oke. Gak nyampe. Alek gak nyampe, mundur sih. Ini kalau misalnya dipotong sama Sans ini selesai para pasukan dari tim Alter Ego. Dan Sans tahu kalau dia memaksa motong bahayanya ada di Lord. Ya. Karena mereka punya Lord dan mereka punya keuntungan di lane bottom lane. Jadi nggak bakal mau dipaksa. Cuma Lord ini juga menurutku nggak bisa di-burst loh sama kedua belah pihak nih. Iya. Jadi ketika atasnya muncul, misalkan atasnya muncul, ya di bagian Lordnya juga paling bisanya team fight. Kecuali udah dicicilin. Beda lagi. Lordnya juga jadi bad sih menurut gue. Lord evil soalnya. Wah, Kiboy kelihatan. Oh, Kiboy terlihat. Bakal coba ditarget di depan sana. Kiboy! Wah. Wah, bahaya. Kiboy dimakan. Dan bakal pasukan dari tim Alter Ego. Mereka standby untuk melihat di mana Lord itu sampai di mana. Oh, dicepetin. Setengah darah. Bakal coba dikomit sama Skylar. Tapi Lordnya. jangan lupakan Lordnya. Skylar. Bakal coba dan retribution di ditarik. Kehilangan sosok seorang Kairi. My God. Skylar sekarang tuh mau high ground mereka di Skylar. Tapi lihat Sans. Gak bisa dibendung damage dari Arby. 2 orang hilang. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka kehilangan keuntungan yang mereka sudah miliki. Lord ada di bawah. Tanpa adanya Kairi dan Kiboy untuk 13 detik lagi mampukah Onyx seenggaknya mereka harus kontrol dari laningnya terlebih dahulu. Ini Lordnya di slow push di bawah loh. Ya sengaja. Dan lihat Kairinya masih lama. Kiboy juga nggak ada flicker. Main split pun sudah nggak bisa. Wave terlalu keras untuk Kiboy. Wow. Ya, Minus 1 jantung. Minus 1 jantung. karena satu kesempatan tadi, ketika tumbangnya Kiboy itu kayak ngebuyarin semua konsentrasi dari pemain Onyx yang lain. Iya ya, di Lordnya ya seperti gue bilang tadi nggak bisa dipaksa kan? Ya, Akhirnya susah. mau gak mau ketika mereka memaksakan juga ya ada yang pecah tadi dan itu kan kestil tadi karena terlalu dipaksakan. Oke, dan Alek Fokus ke arah Lord. Bakal coba ada Alex di depan sana. Mungkin dia terlalu sakit. Arby nggak mau terlalu terburu-buru. Lute masih bisa bertahan. Tapi Yasuke bertahan di depan sana. Blade keluarga. Tapi lihat Yasuke tertancap di tembok. Untuk yang bisa selamat. Kiboy di belakang sana. Kiboy berhasil menggerogoti para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi ternyata sosok Arby one by one dengan adanya skala dua-duanya win of nature. Shutdown pun terjadi. Alter Ego gagal menembus space. High ground Onyx Indonesia masih bertahan. Masih bisa defense, Skyler rancang lagi. Gak akan ngasih game yang mudah. Gak bisa clean sweep dengan mudah. Pun kondisi yang sebenarnya kurang baik untuk Onyx. Ya. Mereka kehilangan 2 best start in total. Tapi game masih berlanjut. Dan kita akan lihat siapa yang lebih kuat. Wah, ini benar-benar match yang sangat mengerikan di penutup hari ini. Lihat tsunami slamnya dan Arby, dia tahu Lim, gak boleh masuk dia. Wah ini, coba Kiboy ini bahaya banget loh. Yap. Diguntingkan bilang, oh Oh, wait, dapat. Onyx. Mereka paksa coba, oh Kairi tertinggal, hati-hati. Masih belum bisa dikomit juga. Sebenarnya mereka butuh Alex sih untuk makan dan sekarang Kairi bisa dimakan menurut gua. Nih, next slot akan menjadi penentu ya. Ya, setelah sebuah push ternyata berhasil untuk mendapatkan mid base star dari Alter Ego yang atasnya dia agak gemes ya. Karena Alter Ego belum pecah-pecah dari tadi. Jadi belum ada super wave minion untuk Onyx di area top. Tapi Alter Ego ini serem banget karena mereka selalu bisa menemukan celah dan cara untuk ngehandle agar Onyx gak bisa fokus ke objektif. Ya berarti keuntungannya masih ada di Alter Ego ya. Masih. Untuk far lane ya. Dan jangan lupa sekarang untuk gold kayaknya udah nggak terlalu berimpact deh untuk keduanya gitu kan. Bedanya 1600 doang juga. Ya, betul. Masuk di menit ke-22. Lord semakin keras, minion semakin sakit. Ya, kita tahu knockout stage ini untuk bagi mereka yang layak berada di knockout stage dan Skylar diberikan tugas untuk mendapatkan clear minion di arah top lane karena dia bisa join kapanpun dia datang di depan sana memaksa ke arah belakang. Alek dia udah mengeluarkan flickernya, tidak ada tsunami slam, tidak mau terlalu terburu-buru. Informasi didapatkan adalah wave yang masih sangat bagus untuk Alter Ego di arah top lane karena belum ada yang muncul. Skylar juga nggak terlalu jauh dari laningnya. Lord pun gak bisa di-burst, inget itu. Dari kedua tim, dua-duanya gak akan ada yang bisa cepetin Lord karena Lordnya udah keras banget. Masuk di menit ke-22. Acata talisman ya Hijume, dia butuh cooldown. Dia butuh sustain juga untuk mananya.
Sekarang split push bisa jadi ancaman. Dan Kiboy dipaksa sama Kiboy. Kiboy memaksakan turret agar minion mereka sama rata. Sama-sama super wave, tapi Digas. Kairi terperangkap dari sana. Maka coba digas. Purify ini menyelamatkan Skylar hilang. Skylar hilang. Oh my god. Ini bencana untuk Calling Indonesia. Mereka kehilangan dua pemainnya. Oh no. Mereka kehilangan Kiboy. Mereka kehilangan Skylar dan Bang Lutfi akan menjadi korban selanjutnya. Kairi. Tidak ada jalan pulang untuk sosok seorang Kairi. Kairi down. 3 pemain mereka hilang. Sang Raja FPL Indonesia. Tersisa 2 pemain saja. Lutfi di depan sana. Tapi Nino lebih fokus ke best turret. Alter Ego. Mereka mencoba untuk fokus ke best. Dengan adanya wave yang masih jauh. 20 detik. Masih lama tapi wave top turret mereka tertahan. Mereka akan biarkan wave jalan tapi Hijume berhasil menuat. Saat kali ini